Cerita ini saya dapat langsung dari seorang teman lama saya. Namanya Arif. Dia pernah mengalami kejadian ini sendiri waktu masih kuliah. Di kota Purworejo, Jawa Tengah. Saya ceritakan kembali sesuai apa yang dia sampaikan ke saya. Percaya atau tidak, itu urusan masing-masing. Waktu itu Arif baru pindah kos. Kos lamanya terlalu ramai. Dan dia ingin tempat yang lebih tenang buat fokus belajar. Lewat temannya, dia dikenalkan dengan sebuah rumah kos di daerah pinggiran kota Purworejo. Harganya murah, tempatnya tenang, katanya cocok buat mahasiswa. Rumah itu terletak di gang sempit yang cukup sepi. Bangunannya besar, tapi kusam. Catnya mulai mengelupas, dan jendela-jendela rumah itu semuanya tertutup rapat. Halaman depannya hanya tanah kering dengan pohon mangga besar yang menaungi hampir separuh jalan masuk. Waktu pertama kali datang, Arif sudah merasa aneh. Ada aroma dupa yang samar. Bukan bau dupa yang baru dibakar, tapi kayak sisa-sisa bau yang mengendap bertahun-tahun. Yang menyambut dia adalah seorang ibu tua. Namanya Bu Sarni. Wajahnya datar, sorot matanya tajam, tapi senyumnya ramah. Di rumah itu, Arif tinggal bersama dua penghuni lain, kakak beradik, Joko dan Ratih. Mereka tinggal di kamar paling ujung. Simbol bulan baru awal yang membingungkan. Malam pertama, Arif tidak bisa tidur. Bukan karena tempatnya tidak nyaman, tapi ada suara aneh yang terdengar pelan dari kejauhan. Seperti suara gamelan, halus sekali, namun jelas terdengar. Ia coba abaikan, tapi makin malam, suara itu makin jelas. Aneh, karena jam sudah menunjukkan pukul 2 lewat. Dan lingkungan sekitar sangat sepi. Waktu dia coba lihat dari balik jendela, suasana di luar benar-benar gelap. Tidak ada lampu jalan. Tapi anehnya, pohon mangga di depan rumah bergoyang hebat. Padahal tidak ada angin. Besok paginya, Arif sempat tanya ke Bu Sarni soal suara gamelan itu. Jawaban Bu Sarni cuma pelan, mungkin cuma angin, Mas. Cuma itu. Tidak ada penjelasan lain. Arif diam, walau pikirannya mulai penuh tanya. Malam berikutnya, sekitar jam 1 lewat, Arif lagi ngerjain tugas. Lampu kamarnya tiba-tiba redup sendiri, lalu nyala lagi, lalu redup lagi. Waktu dia iseng lihat ke cermin kecil di meja belajarnya, dia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Dia langsung noleh. Kosong. Tapi waktu dia tatap cermin lagi, bayangan itu masih ada. Kali ini lebih dekat. Dia panik. Langsung dia tutup cermin itu pakai buku. Dan sejak malam itu, Arif selalu tidur dengan lampu menyala. Api ritual malam. 3 malam kemudian, Arif terbangun karena mendengar suara tangis. Pelan dari kamar. Ratih. Tangisan itu serak. Sesekali terdengar seperti orang tercekik. Arif keluar kamar, mencoba melihat apa yang terjadi. Saat itu, pintu kamar Ratih sedikit terbuka. Apa yang dia lihat membuatnya terdiam, tak bisa bergerak. Di dalam kamar itu, Ratih duduk bersila dalam lingkaran lilin. Di hadapannya, ada sesajen dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Pakaiannya serba hitam, rambutnya menutupi wajah. Di belakangnya berdiri Joko, memegang kitab tua. Mulutnya komat-kamit membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak Arif pahami. Arif cepat-cepat mundur dan masuk ke kamarnya. Nafasnya tercekat. Badannya dingin. Saat itu dia sadar. Dia tinggal bersama orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Mata dua ancaman terselubung. Besoknya, pagi-pagi, Joko datang mengetuk kamar Arif. Mas Arif, semalam keluar kamar, ya? Tanyanya dengan nada datar. Arif pura-pura bodoh. Enggak mas, saya tidur. Joko hanya tersenyum tipis. Kalau lihat atau dengar apa-apa, mending jangan ikut campur ya, mas. Kata-katanya halus, tapi terasa seperti ancaman. Teror yang nyata. Sejak malam ritual itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Arif sering melihat bayangan hitam melintas di lorong rumah. Pernah suatu malam, dia melihat sesosok perempuan berdiri menghadap tembok di ujung lorong. Badannya membungkuk, rambutnya panjang dan acak-acakan.
Kakinya tidak menyentuh lantai. Saat dia mencoba mendekat, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur, matanya bolong, dan tiba-tiba menghilang. Kadang, tengah malam, terdengar suara orang berlari naik turun tangga. Padahal semua pintu kamar tertutup. Kaca pembesar mengarah ke kiri ruang bawah tanah. Suatu sore, saat rumah sedang sepi, Arif tanpa sengaja menemukan pintu kecil yang tertutup lemari di dapur belakang. Saat dia buka, ternyata itu pintu menuju ke bawah tanah. Dengan senter dari HP-nya, dia masuk. Bau amis langsung menyambut. Ruang bawah tanah itu seperti ruang pemujaan. Ada altar, tulang-tulang kecil, dan patung-patung aneh dengan kain merah dan hitam. Di tembok, tergambar seekor ular besar yang melingkar seperti sedang menelan ekor sendiri. Tiba-tiba, dari arah belakangnya, terdengar suara pelan. "Mas, jangan ke situ." Ratih berdiri di belakangnya. Wajahnya tanpa ekspresi. "Kalau Mas ganggu tempat itu, nanti Mas yang ganti." Wajah berteriak ketakutan target tumbal. Sejak saat itu, Arif yakin dirinya lah yang sedang dijadikan tumbal. Dia mulai sering mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia ditarik oleh tangan-tangan hitam dari tanah merah. Tubuhnya terasa berat. Pernah juga dia mimpi berada dalam ritual seperti yang dilakukan Ratih. Dan tubuhnya terikat tali. Sampai suatu malam, dia benar-benar kesurupan. Saat sadar, dia sudah berdiri di depan altar ruang bawah tanah itu. Pakaiannya kotor, tangannya berdarah. Di depannya ada ayam hitam yang sudah mati. Dan darah yang masih hangat mengalir di lantai. Pelari-pelarian. Dia tahu harus segera pergi. Tapi pintu-pintu rumah terkunci. HP-nya tidak bisa nyambung. Bahkan ketika dia berteriak pun, suaranya seperti hilang. Rumah itu terasa seperti dunia lain. Hujan besar turun malam itu. Petir menyambar bertubi-tubi. Dari kamar Ratih, terdengar jeritan melengking. Suara tangis berubah menjadi lolongan seperti binatang. Tiba-tiba, pintu depan terbuka sendiri. Tanpa pikir panjang, Arif lari keluar. Dia tidak bawa apa-apa. Sepanjang jalan dia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Dengan tanda panah kiri di atas setelah semua itu. Beberapa minggu kemudian, Arif sudah tinggal di tempat lain. Dia tidak pernah kembali ke rumah itu. Tapi ada satu hal yang terus menghantuinya. Mimpi. Dia masih sering bermimpi didatangi sosok Ratih. Kadang berdiri di kaki tempat tidurnya. Kadang memanggil namanya dengan suara lirih. Orang-orang di sekitar rumah itu pun mulai cerita. Katanya, sekarang rumah itu kosong. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan masih terdengar samar-samar. Kadang, ada yang melihat bayangan perempuan berdiri di jendela lantai 2. Cerita ini saya sampaikan kembali seperti yang diceritakan langsung oleh Arif. Saya sendiri sempat meragukannya. Tapi kalau kalian dengar cara dia cerita, raut mukanya, nadanya, rasanya tidak mungkin dia mengarang. Kejadian seperti ini bisa terjadi di mana saja. Kita nggak pernah tahu siapa yang tinggal satu atap dengan kita. Apa niat mereka sebenarnya? Dan sejauh mana mereka akan bertindak? Kalau kalian punya cerita serupa, atau pendapat soal pengalaman Arif ini, tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian, apa benar masih ada keluarga yang memelihara kekuatan semacam itu? Atau mungkin kalian pernah mengalami sendiri? Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saban Emboe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.